Pada tugas menganalisis asesmen dan mengulas asesmen di ruang kelas, asesmen yang saya pilih adalah asesmen yang saya lakukan di kelas 12 pada fase F, di mana capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami konsep kinematika dan dinamika, fluida, termodinamika, gelombang, kelistrikan, dan kemagnetan, serta fisika modern. Konsep-konsep tersebut memungkinkan peserta didik untuk menerapkan dan mengembangkan keterampilan inquiry science mereka. Dari capaian pembelajaran tersebut, terdapat 3 tujuan pembelajaran yang saya lakukan pada saat pembelajaran untuk materi listrik statis topik penggabungan kapasitor. Dan jenis asesmen yang saya berikan berupa asesmen diagnostik kognitif atau biasa disebut sebagai asesmen awal dan asesmen formatif. Untuk asesmen diagnostik kognitif saya buat dengan soal tertulis melalui kuisis dan asesmen formatif dengan menggunakan LKPD. Dalam asesmen formatif yang saya lakukan kepada peserta didik, menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan mereka, di mana melalui LKPD sesuai dengan tahap operasional format menurut teori Piaget. Pada tahap tersebut, peserta didik mulai mampu berpikir abstrak dan logis, di mana LKPD yang saya buat tersedia materi, video, dan contoh soal yang mendorong mereka untuk mencari jawaban sendiri, sehingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, interaksi sosial yang terjadi melalui diskusi kelompok berkontribusi pada penguatan keterampilan komunikasi dan kerjasama setiap kelompok. Kemudian terkait dengan kesesuaian asesmen dengan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, di mana dalam asesmen awal yang saya buat menunjukkan kesesuaian dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik tersebut, yang terlihat dari soal-soal yang mengaitkan konsep kapasitor dengan situasi sehari-hari yang relevan, di mana salah satu contohnya adalah soal yang saya buat mencakup pertanyaan tentang bagaimana kapasitor digunakan dalam perangkat elektronik. Kemudian terkait dengan kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik, di mana dalam asesmen formatif yang saya buat menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik yang terletak pada penyesuaian tingkat kesulitan soal pada LKPD, di mana soal-soal yang saya rancang bervariasi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Untuk peserta didik dengan pemahaman tinggi, diberikan rangkaian soal yang lebih kompleks. Sementara peserta didik dengan pemahaman sedang diberikan soal yang lebih sederhana, sedangkan untuk yang pemahaman rendah disediakan dengan rangkaian soal yang sangat dasar. Dengan adanya variasi tingkat kesulitan, memungkinkan semua peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing. Kemudian terkait dengan kesesuaian asesmen untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, dari asesmen yang saya lakukan belum ada bagian dari asesmen, baik itu asesmen awal maupun asesmen formatif, yang mana hal ini menjadi PR bagi saya karena memberikan umpan balik bagi peserta didik sangat penting untuk melihat area yang perlu ditingkatkan dari peserta didik. Dan yang terakhir adalah jika menjadi guru di kelas tersebut yang ingin saya tingkatkan, di mana ketika saya menjadi guru di kelas tersebut yang ingin saya tingkatkan adalah memaksimalkan efektivitas asesmen untuk fokus pada pendekatan diferensiasi dengan merancang soal yang bervariasi dalam tingkat kesulitan dan memberikan pilihan metode asesmen yang sesuai dengan kemampuan belajar mereka. Selain itu, saya akan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar lebih relevan dan mudah dipahami. Saya juga akan mengadakan sesi umpan balik setelah melakukan asesmen untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi peserta didik dan mendorong mereka untuk menulis refleksi pribadi mengenai pemahaman mereka. Selain itu, saya juga akan memanfaatkan teknologi untuk membantu saya memberikan asesmen, seperti menggunakan platform Quizzes, Wordwall, Kahoot, dan platform lainnya yang sejenis. Saya berharap dengan langkah-langkah tersebut, saya bisa menciptakan asesmen yang lebih efektif dan inklusif, mendukung pembelajaran holistik peserta didik serta meningkatkan motivasi dan hasil akademis mereka.